segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, Kau selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari, oh, di dalam hidupku ini, oh, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih. Selamat pagi jemaat SIB Pohon Batu di mana jua anda berada pada hari ini. Syukur kita dapat datang sekali lagi ke ibadah online kita. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang di syurga, terima kasih Tuhan di atas perlindungan-Mu, di atas pertolongan-Mu kepada kami sepanjang minggu. Sehingga pada pagi ini Tuhan, kami sekali lagi dapat datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena nafas yang telah Engkau berikan, karena Engkau punya rencana yang sangat indah bagi kami setiap pribadi. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadirat-Mu Tuhan pada pagi ini. Ampunilah kami Tuhan dari segala pelanggaran kami, segala kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami dapat memuji Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk setiap ahli jemaat kami di mana jua mereka berada Tuhan, baik yang di rumah sendiri ataupun di mana saja Tuhan. Engkau yang melawati setiap pribadi lewat daripada pujian penyembahan kami, lewat daripada firman Tuhan yang akan kami dengar. Setiap pribadi Tuhan akan diperbaharui, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, dan yang berada di dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang mendengar seruan doa setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan untuk tim yang akan melayani kami serahkan setiap pribadi di dalam tangan-Mu. Pakailah mereka Tuhan sebagai saluran berkat-Mu untuk
melayani kami Tuhan untuk dapat masuk di hadirat-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu Tuhan kami berdoa supaya Engkau mengurapi si dia yang akan membawa kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi satu kelegaan bagi jiwa kami Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah minta semua ini. Amin. Salam saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sagi pohon batu. Gembira berjumpa. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus kita layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan Yesus kita lah yang telah memberikan kekuatan kepada kita selama ini. Dialah yang telah memberikan berkat-Nya baru setiap pagi. Kata firman-Nya, berkat-Mu baru setiap pagi. Wow, Tuhan Yesus kita layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan, meletakkan segala beban kami, segala seluruh doa kami. Kami hanya panjatkan kepadamu karena Engkau boleh mendengar. Tanganmu, tangan kananmu yang kuat dapat melakukan sesuatu bagi setiap kami. Engkau mengerti isi hati kami Tuhan, Engkau mengerti keperluan setiap kami. Tidak pernah sia-sia kami memanggil nama-Mu, ya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Saudara, sekali lagi dari awal kita katakan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Terima kasih
Shalom, selamat pagi, salam damai di dalam kasih Kristus. Tuhan kita yang telah memelihara dan menjaga kita di sepanjang minggu ini, kita bersyukur karena rahmat-Nya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita juga diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya ingin bertanya satu soalan. Siapakah yang mampu bertahan menghadapi hari-hari yang sukar ataupun menjelang hari-hari akhir ini? Kita tahu dalam keadaan masa sekarang ini bukan seperti keadaan 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu. Sangat jauh berbeza. Ya, dan siapakah yang mampu bertahan? Jadi saya juga jawab, yang mampu bertahan ialah orang Kristen. Ya, orang Kristen yang mampu bertahan. Dan siapakah orang Kristen itu? Ya, siapakah orang Kristen itu? Dan saya juga jawab, orang yang menerima Yesus Kristus dan percaya akan kematian dan kebangkitannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang Kristen yang mampu bertahan pada hari akhir-akhir ini. Oke, mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Saya akan baca dengan suara kedengaran, ataupun kita akan baca bersama-sama diiringi oleh semua pendengar pada pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita akan kongsi pada pagi hari ini. Dalam ayat ini Paulus berbicara tentang rahasia kekuatan orang-orang percaya atau orang yang sudah menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus juga mengatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus. Berarti bagi orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi kerisauan, ketakutan ketika menghadapi masalah, karena Tuhan adalah perlindungan dan pengharapan. Sebab itulah orang-orang percaya memiliki kekuatan. Ada beberapa yang kita akan fokus di sini. Ada 4 bahagian yang kita akan fokus. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, yang kita ambil ataupun baca tadi dalam ayat 6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap, perkataan tetap di dalam Dia. Tetap bermakna, bila tetap di dalam Dia berarti kita pun akan tetap kuat. Tetap juga berarti sikap konsisten kita di dalam Tuhan. Tidak mau terbabas lagi, tidak mau yang akan beralih tempat lagi. Ya, yang tetap. Yang ketiga, tempat orang-orang Kristen yang aman berdiam adalah di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan poin seterusnya di dalam bagian 1 ini, tetap berarti setia kepadanya serta tidak mau mencari lain lagi, ataupun mencari hal-hal, mencari alamat lain, mencari tempat-tempat lain lagi.
Itu berarti tetap. Dan poin yang terakhir di dalam bagian ini, di dalam Dia ada kekuatan dan kesempurnaan. Oke, kekuatan yang sempurna, tidak ada lainnya. Itulah maksudnya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, tidak lagi boleh pindah-pindah ke tempat yang lain. Oke, yang kedua, kita belajar yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, di ayat 7, berakar. Apa maksud berakar? Oke, yang pertama, pikir dan bandingkan fungsi akar pada pohon. Ya, pada pokok kayu yang besar ataupun yang kecil. Semuanya memiliki akar. Apa fungsi dia? Fungsi akar kepada pohon itu. Yang kedua, tetapi orang Kristen berakar bukan di dalam tanah, tetapi di dalam Dia. Ya, orang Kristen berakar bukan seperti pohon yang akan berakar ke dalam tanah, tetapi kita berakar di dalam Dia. Dan itu yang akan menguatkan kita. Oke, poin yang ketiga di dalam bagian kedua ini, yaitu tanah tempat orang Kristen yang sesuai untuk bertumbuh ialah di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Dan poin yang keempat, air dan makanan bagi akar-akar kita ialah firman Tuhan. Maksud di dalam, kalau pertumbuhan satu tumbuhan ataupun pohon, pokok ataupun tumbuhan yang kita tanam, air adalah makanan utama bagi tumbuhan itu melalui akar, dari akar-akar dia, dan dia untuk dihantarnya ke daun-daun untuk pertumbuhan dia. Tetapi sebagai orang Kristen, firman Tuhan, ya, akar-akar kita ialah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuatkan akar-akar kita semakin kuat dan semakin utuh. Dan poin yang kelima dalam bagian kedua, semakin banyak minum dan makan firman Tuhan, akar kita akan semakin dalam dan kita akan semakin kuat. Ya, seperti pohon. Tidak bisa kita ambil contoh seperti pohon. Bagaimana pohon itu semakin kuat, semakin teguh apabila akar dia semakin dalam masuk ke dalam tanah. Ya, itu yang membuatkan dia juga tidak tergoyahkan, tidak akan mudah ditumbangi oleh angin kencang kah, ya, ataupun akan dicabut kah, seperti kalau ada tumbuhan kecil, ya, itu akan membuatkan dia lebih kuat karena akar yang semakin lama semakin mendalam. Demikian untuk akar kita, akar iman kita di dalam Tuhan, yang seharusnya semakin lama semakin kuat akar kita menjunam masuk ke dalam firman Tuhan itu, kita akan menjadi semakin kuat, yang tak tergoyahkan. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Poin yang pertama, bertambah teguh dalam iman adalah kekuatan orang-orang percaya. Yang kedua, mengapa harus bertambah teguh hari ini dibandingkan hari kemarin ataupun hari-hari yang lalu? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari sekarang bukan semakin baik, tetapi hari-hari semakin jahat. Karena banyak ajaran-ajaran sesat yang dapat memesong ajaran-ajaran yang benar. Ya.
Karena banyak pengaruh yang dapat mempengaruhi manusia, seperti pengaruh globalisasi, pengaruh kemodernan, dan pengaruh informasi, yaitu melalui media massa yang tidak terbatas pada masa sekarang ini, yang banyak mempengaruhi pikiran manusia, bahkan pikiran kita. Jadi itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertambah teguh dalam iman yang diajar kepada kita semua. Karena kita juga telah mendengar banyak firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca lewat firman Tuhan itu akan kita jadikan itu satu yang menguatkan kita, yang kita akan pegang erat-erat, menguatkan kita untuk kita tetap teguh dalam iman kita. Oke, yang terakhir, bagian yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, dalam ayat yang ketujuh, melimpah dengan syukur karena karya Kristus, pekerjaan Roh Kudus, kasih setia Allah, berkat jasmani dan rohani, kekuatan dan kemenangan atas segalanya, bahkan atas dosa, atas penyakit, atas pencobaan dan kematian. Ya, itu yang Tuhan ajarkan agar kita senantiasa memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Senantiasa dalam segala keadaan, ya, melimpah dengan syukur. Ya, demikian firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, dan kesimpulan daripada firman Tuhan ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti dalam hidup kita. Ya, kita baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dan yang kedua, dalam Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menasihatkan kita untuk kita menjadi seorang Kristen yang mampu bertahan menghadapi keadaan-keadaan. Karena tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi segala pencobaan, segala keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Oke, terima kasih untuk perhatian semua. Ya, kita akan masuk di dalam doa bersama di mana saja kita berada pada saat ini. Kita berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari sebentar tadi menjadi satu kekuatan. Walaupun mungkin firman Tuhan ini adalah sebahagian firman Tuhan yang selalu kita dengar, tapi kita berdoa agar dia menjadi satu kekuatan agar kita senantiasa tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangunkan di atas Dia, dan menjadi bertambah teguh di dalam iman kita, dan dengan rasa hati yang senantiasa memiliki syukur yang berlimpah-limpah. Ya, dan kita berdoa agar kita juga menjadi pribadi yang senantiasa menjadi berkat di mana kita berada. Oke, kita akan berdoa dan saya akan membawa kita di dalam doa kedengaran.
Segala hormat, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah sumber kekuatan, Allah sumber kehidupan, pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu saja. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di mana pada pagi hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengar, belajar tentang firman-Mu. Bapa di sorga, biar lewat firman-Mu yang kami pelajari dalam Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Pada pagi hari ini memberikan kami satu kekuatan yang baru. Untuk kami hidup lebih sungguh di dalam-Mu. Agar kami menjadi pribadi yang semakin utuh, semakin kuat. Bahkan memiliki iman yang tetap dan berakar di dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya dengan kekuatan kami di dalam Yesus Kristus, kami tidak akan mudah digoyahkan. Kami tidak akan mudah dipengaruhi oleh segala keadaan-keadaan yang tidak baik yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, biar firman-Mu Tuhan menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Untuk kami menghadapi kehidupan yang akan datang. Kami akan dikuatkan. Dan agar lewat firman-Mu juga Tuhan yang kami senantiasa dengar, menjadi satu kekuatan kami untuk kami menjadi bertambah teguh. Iman kami akan bertambah utuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ajar juga kami Tuhan untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Memiliki hati yang senantiasa bersyukur walau di dalam keadaan apapun. Kami ya Bapa, ajar kami. Bapa di sorga, demikian juga hamba berdoa untuk kami sebagai pendengar-pendengar yang mengikuti online khotbah ini Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun berada. Tuhan yang akan memberkati, bahkan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan yang sakit akan disembuhkan, dipulihkan. Yang mungkin dalam keadaan yang berduka akan dihiburkan. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan meneguhkan. Tuhan memulihkan. Bapa di sorga, Tuhan juga yang akan memelihara setiap kehidupan kami. Setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan juga mempersiapkan kami untuk kehidupan kami hari esok. Tuhan juga mempersiapkan kami dengan tugas-tugas kami, dengan pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan dengan persekolahan anak-anak kami. Tuhan mempersiapkan kami untuk segalanya. Dan yang memimpin langkah kaki kami, pikiran hati kami, dipimpin oleh kuasa-Mu. Agar di mana kami berada, jadikan kami pribadi yang senantiasa siap untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Terima kasih Bapa di sorga, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.